Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Video kali ini kita akan membagikan satu buah video di mana video tersebut ini kita akan diajarkan ya bagaimana sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah. Dan ada juga sholawat-sholawat yang jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat ini dibikin koplo, lalu kemudian sholawatnya juga dibikin seperti konser. Nah, itu semua adalah sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun anehnya ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kajian pengajian yang diadakan kaum muslimin yang mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bubarkan, mereka hentikan. Namun ketika mereka membuat suatu pengajian yang isinya itu hanya bernyanyi-nyanyi, namun katanya mereka ini adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu jauh daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video bagaimana mereka yang mengaku ahlu sunnah, namun praktiknya mereka bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat keliru sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Coba kita perhatikan ya. Musiknya ya dia. Jadi dibuat seperti kayak koplo gitu ya. Jadi teman-teman ya, kalau mereka ini menisbahkan ini adalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memang jauh sekali apa yang beliau ajarkan ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Nah, hal yang seperti ini ya, ini seharusnya harus ditegur ya. Janganlah kalau bersolawat semacam ini seakan-akan tidak memiliki adab kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sholawat demikian kepada sahabatnya yang sampai kepada kita? Apakah semacam ini? Tidak. Bagaimana kita bisa mendapat pahala kalau sholawatnya semacam ini? Mari kita lanjutkan ya. Ini kayak di spot gitu ya teman-teman. Astagfirullah ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seharusnya kalau mereka ini menisbahkan kepada sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semacam ini ya. Namun saya heran sekali ya teman-teman ya, pengajian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak umat untuk mengerjakan sunnah Nabi, mengajak umat untuk bertauhid, malah dibubarkan. Ini ada yang keliru ya teman-teman ya dengan ajaran Islam ini ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya memang tidak setuju kalau sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu prakteknya semacam ini. Saya tidak setuju. Memang sholawat semacam ini itu viral sekali ya teman-teman ya. Karena apa? Mereka sekali diundang itu bukan 10 juta, 20 juta ya. Mahal kalau mengundang hal semacam ini, apalagi ada Habibnya ya. Dan ini seakan-akan konser-konser sholawat yang diadakan ini seakan-akan udah ladang mencari cuan bagi mereka ya teman-teman. Terus tenang saja ya. Dulu memang tidak ada sholawat-sholawatan konser semacam ini, nggak ada. Yang ada dahulu ya orang-orang ahlu sunnah, orang-orang aswaja yang disebut aswaja. Dulu itu mereka mengundang kiai ya, mengundang ustadz untuk berceramah ya. Namun sekarang ini berbeda ya teman-teman ya. Isinya bukan berceramah, isinya bukan ilmu. Namun apa isinya? Ya seperti ini, konser Islami ya.
Bukan sholawat semacam ini namanya konser ya teman-teman ya. Lihat teman-teman ya, efeknya dari sholawatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita simak videonya ya. Jadi itulah ya, mereka ini jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah bisa merusak sholawat. Dan orang mengira bahwasanya, oh ternyata sholawatnya seperti itu ya caranya. Nah ini kalau diikuti oleh generasi-generasi yang akan datang, apa dengan agama Islam ini ya? Agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tunduk apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat-buat ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, maka dari itu, beginilah jadinya ya teman-teman ya. Rosak agama kalau dijadikan seperti konser-konser sholawat. Lalu bagaimana cara sholawat yang benar sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, oke teman-teman. Jadi saya akan tampilkan ya, yaitu video, dan ini adalah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anjinsa MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang bagaimana sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyah. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla dia berkata, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, maukah aku hadiahkan kepada engkau sebuah hadiah? Apa hadiah tersebut? Hadiah ilmu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja alaina. Faqulna, satu hari Rasulullah SAW keluar bertemu dengan kami. Maka kami berkata, ya Rasulullah, qad 'allamana Allah kaifa nusallimu 'alaik. Allah telah mengajarkan kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaik? Sekarang kita hadis tentang salawat. Nah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Faqala, maka Nabi berkata, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi berkata, ya Allah, salam kami sudah diajarkan oleh Allah. Assalamu alayka. Ya. Tapi bagaimana dengan solawat? Kami tidak tahu bagaimana cara bersolawat. Iya. Saya tanya sama antum, para sahabat ahli bahasa Arab atau tidak? Iya, ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Mereka mungkin saja bikin model-model salawat dari diri mereka, bisa saja. Mereka mampu. Tetapi mumpung ada Nabi, ngapain bikin salawat sendiri? Maka mereka tanya kepada Nabi bagaimana cara salawat yang baik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajarkan salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang terbaik, namanya salawat Ibrahimiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya bagaimana salawat yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah. Lalu ada seorang yang datang ya, mereka ini membuat salawat-salawat yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah orang tersebut itu lebih pandai daripada Nabi? Ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa salawat ini semacam ini ya, fadilahnya semacam ini. Seakan-akan salawat buatan orang tersebut itu menyaingi salawat yang telah diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat jauh sekali teman-teman ya. Nah, maka dari itu cukup saja kita ini ya, apa yang diajarkan oleh Nabi kita amalkan. Jangan kita ini pandai-pandai membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama. Karena semua hal yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan tidak boleh kita ini membuat-buat hal yang baru dalam agama. Karena sudah jelas teman-teman ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholawat yang demikian, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat itu ada ketika kita sholat. Dari itu ya teman-teman, saya itu aneh sekali ya, ketika pengajian ustadz yang mengajarkan kepada umat, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahamkan Al-Quran kepada umat, namun dibubarkan. Namun ketika ada sholawatan konser yang semacam ini, bercampurnya laki-laki dan perempuan, berjoget, dan sholawatannya ini jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi, ada musik-musiknya, mereka berjoget-joget. Lalu mereka menisbahkan sholawat tersebut itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sholawat seperti itu Nabi tidak menyukainya. Kita harus malu ya teman-teman ya. Kita harus malu kepada orang-orang kafir ya,
mereka akan melihat ternyata Islam tidak jauh beda dengan kami, ya. Ibadahnya dengan bernyanyi-nyanyi. Malu kita sebagai kaum muslimin ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya teman-teman, saya nasihatkan jangan sampai kita mengikuti solawatan-solawatan yang semacam itu. Tidak ada faedahnya sama sekali. Yang ada kita malah jauh daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Cukup kita amalkan solawat Ibrahimiyah. Solawat yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.